Berita aktual, 14 September 2025. Pada tanggal 13 Mei 2025, pasukan pertahanan Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan, dengan target utama wilayah sekitar Rumah Sakit Nasr, salah satu rumah sakit terbesar di Gaza. Menurut laporan dari berbagai media internasional, serangan ini diarahkan ke kompleks medis yang diduga digunakan oleh kelompok Hamas sebagai tempat persembunyian dan operasi militer rahasia. Beberapa korban dilaporkan, namun IDF menyatakan bahwa operasi ini menargetkan fasilitas dan individu yang secara langsung terlibat dalam aktivitas teroris terhadap Israel. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, baru saja kita menyaksikan sebuah berita yang mengguncang dunia. Pada tanggal 13 Mei 2025, pasukan pertahanan Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke Khan Yunis, Gaza, khususnya di sekitar Rumah Sakit Nasr. Tapi pertanyaannya adalah, Kenapa sebuah rumah sakit bisa menjadi target? Bukankah rumah sakit adalah tempat pengharapan, tempat doa-doa dinaikkan dan kehidupan dijaga? Tempat kasih seharusnya lebih keras berbicara daripada senjata. Saudara-saudari terkasih, Israel tetap meluncurkan serangan ke Khan Yunis, khususnya di sekitar Rumah Sakit Nasr pada 13 Mei 2025 karena beberapa alasan strategis dan keamanan. Di antaranya karena rumah sakit dijadikan markas Hamas. Israel menyatakan bahwa kelompok Hamas menggunakan fasilitas sipil, termasuk rumah sakit, sebagai tempat persembunyian, pusat komando, dan lokasi peluncuran operasi militer. Dalam kasus Rumah Sakit Nasr, IDF menerima intelijen bahwa lokasi tersebut digunakan untuk menyembunyikan senjata, pejuang, dan bahkan ruang interogasi. Israel mengklaim bahwa menyerang tempat-tempat seperti ini bukan karena ingin menyerang sipil, tetapi karena tempat itu disalahgunakan oleh kelompok teroris. Alasan kedua adalah karena strategi tameng manusia Hamas. Hamas berulang kali menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, dengan sengaja beroperasi dari lingkungan padat penduduk, sekolah, dan rumah sakit. Dengan cara ini, setiap serangan balasan Israel akan menimbulkan korban sipil yang kemudian dimanfaatkan untuk propaganda melawan Israel. Alasan ketiga adalah mencegah serangan teroris ke Israel. Israel menyebut operasi militer tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap serangan roket, terowongan bawah tanah, dan penculikan yang direncanakan dari wilayah Khan Yunis. IDF menargetkan komando utama, penyimpanan senjata, dan jaringan bawah tanah yang digunakan untuk melancarkan serangan ke wilayah Israel. Alasan keempat adalah tekanan internasional tidak mampu menghentikan ancaman nyata. Meskipun banyak tekanan internasional, Israel memprioritaskan keamanan warganya. Mereka menyatakan bahwa tidak akan berkompromi terhadap kelompok yang terus menembakkan roket dan menyandera rakyat Israel. Alasan kelima adalah membasmi infrastruktur terorisme di Gaza. Operasi ini bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk melemahkan total kekuatan militer Hamas, termasuk menghancurkan terowongan-terowongan rahasia, pusat pelatihan, dan markas komando tersembunyi. Saudara-saudari terkasih, Israel melancarkan serangan ini bukan karena membenci rakyat Gaza, tetapi karena Hamas telah merusak kesucian tempat-tempat sipil dan menjadikannya benteng kejahatan. Dalam sudut pandang Israel, diam sama saja membiarkan ancaman berkembang. Dan bagi mereka tindakan ini adalah pembelaan diri yang sah terhadap terorisme yang terorganisir dan brutal. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap,
marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bayangkan sebuah rumah sakit, tempat yang seharusnya menjadi simbol harapan, tempat luka-luka disembuhkan, air mata diusap, dan nyawa dipertahankan. Tapi pada tanggal 13 Mei 2025, dunia kembali menyaksikan kengerian dari sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Rumah sakit Nasr di Khan Yunis, Gaza, dijadikan oleh Hamas bukan sebagai tempat pemulihan, tetapi sebagai tameng kejahatan. Mereka sembunyi di balik jeritan orang sakit. Mereka beroperasi dari lorong-lorong kematian, menjadikan anak-anak dan wanita sebagai pelindung dosa-dosa mereka. Dan ketika Israel bertindak, dunia pun berpura-pura lupa siapa yang menjadikan rumah sakit sebagai markas perang. Firman Tuhan di Yesaya 5 ayat 20 berkata, "Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu kebaikan, dan kebaikan itu kejahatan, yang menggantikan terang dengan kegelapan, dan kegelapan dengan terang, yang mengubah yang pahit menjadi manis, dan yang manis menjadi pahit." Hari ini, banyak bangsa mencaci Israel, padahal Israel sedang membersihkan luka-luka dunia dari racun yang bernama terorisme. Apakah mereka lupa bahwa Hamas bukan hanya membunuh, tetapi bersembunyi di balik tempat suci? Apakah dunia tidak melihat? Atau memang dunia tidak mau melihat? Israel melihat. Tuhan melihat semuanya. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dan dunia memilih buta. Tapi kebenaran tidak buta. Keadilan tidak tidur. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam melihat rumah pemulihan diubah menjadi sarang kebinasaan. Ini bukan sekadar peperangan militer. Ini perang antara terang dan gelap, dan terang itu sedang menyinari Gaza. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Bukan untuk memusnahkan yang tak bersalah, tapi untuk mengangkat kejahatan dari tempat-tempat yang suci. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Hamas, mereka bukan sekadar musuh bersenjata, mereka adalah pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menyusup ke dalam tempat suci. Mereka menjadikan tempat lemah sebagai perisai kuat. Dan mereka memanggil kejahatan itu perlawanan. Israel disalahkan, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka berani berdiri melawan kegelapan. Dengarlah ini saudara-saudari, Israel tidak menyerang rumah sakit. Israel membebaskan rumah sakit dari cengkeraman iblis, seperti Yesus yang mengusir para pedagang dari bait Allah, karena tempat kudus tidak boleh dikotori. Hari ini Israel sedang mengusir roh-roh najis dari tempat penyembuhan. Bukan perang biasa, ini perang rohani. Ini bukan tentang peluru, tapi tentang kebenaran melawan kepalsuan, tentang terang melawan bayangan maut. Israel tidak sempurna, tapi hari ini mereka berdiri di sisi yang benar. Dan kita, umat Tuhan, tidak akan diam. Kita berseru, "Cukup sudah, jangan biarkan tempat kudus dijadikan tempat keji. Jangan biarkan wanita dan anak-anak dijadikan tameng oleh iblis. Dan jangan biarkan mereka yang membersihkan disalahkan oleh dunia yang sudah buta." Hari ini, terang sedang menyinari Khan Yunis. Dan walau dunia berteriak mencela, langit bersaksi, kebenaran sedang ditegakkan. Saudara-saudari terkasih, jangan malu berdiri bersama Israel. Jangan takut memihak kebenaran.
Karena mereka yang berdiri bersama Tuhan tidak akan pernah kalah. Dan mereka yang berdiri melawan Tuhan tak akan bertahan. Saudara-saudari terkasih, kita hidup di masa ketika dunia telah kehilangan arah. Kita melihat bangsa-bangsa berbicara tentang keadilan, tapi membela ketidakadilan. Mereka menyebut perdamaian, tetapi diam saat terorisme bersarang di dalam rumah sakit. Mereka mencaci Israel, padahal Israel sedang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, melawan kejahatan dengan keberanian. Lalu di mana umat Tuhan berdiri? Apakah kita akan membisu karena takut dikritik? Apakah kita akan netral saat terang dan gelap sedang berperang? Tidak. Hari ini kita berdiri, bukan karena kita membela satu bangsa secara buta, tapi karena kita tahu Israel adalah garis depan Tuhan dalam menghadapi gelapnya dunia. Mereka bukan hanya mempertahankan tanah, mereka menjaga kehormatan tempat-tempat yang sudah dirampas oleh si jahat. Ketika Hamas mengubah rumah sakit menjadi kuburan, Israel datang sebagai tangan Tuhan yang mengusir roh-roh kegelapan. Jangan salah lihat, ini bukan sekadar konflik politik, ini adalah penggenapan nubuatan. Ini adalah panggilan bagi umat Tuhan untuk berseru, untuk tidak berdiam diri lagi. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menyingkapkan siapa yang benar dan siapa yang berdiri melawan kebenaran. Dan jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak bisa diam. Ingat ini, saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan membiarkan namanya dinajiskan lagi. Tuhan sedang membela umatnya. Dan kita yang percaya pada firman-Nya harus bersuara. Bersuaralah untuk kebenaran, bersuaralah untuk keadilan, bersuaralah untuk Israel. Dan di atas segalanya, bersuaralah untuk Tuhan yang hidup. Karena pada akhirnya, bukan opini dunia yang akan menang. Bukan media, bukan politik, bukan mayoritas suara manusia. Yang akan menang adalah kebenaran, yang akan bertahan adalah terang, dan yang akan dimuliakan selamanya adalah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata.
Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi.
Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.